Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pepi Agustin, NIM 2111290054 dengan mata kuliah fonologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penemuan fonem. Fonem adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa fonemik secara fungsional dipertentangkan dengan fonetik, karena fonemik mengkhususkan perhatiannya pada makna yang ditimbulkan oleh sebuah bunyi bahasa ketika dituturkan, sedangkan fonetik hanya memfokuskan bagaimana bunyi bahasa dapat dituturkan secara benar baik dari segi cara maupun dari segi tempat artikulasinya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di sekolah dasar, istilah yang dikenal dengan lazim digunakan guru adalah istilah huruf, walaupun yang dimaksud adalah fonem, mengingat keduanya merupakan istilah yang berbeda. Untuk efektifnya, pembelajaran tentu perlu diadakan penyesuaian dalam segi penerapannya. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu ukuran lafal atau fonem baku dalam bahasa Indonesia, sudah seharusnya lafal-lafal atau intonasi khas daerah itu dikurangi, jika mungkin diusahakan dihilangkan. Yang pertama, alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. 1. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal, besar, dan tengah, kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir, jawab. Arti kata alofon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, belakangan ini penggunaan kata-kata dalam ucapan dan keterangan makin luas dan banyak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan, sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut, seperti penggunaan pada kata alofon. Yang kedua, distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah hubungan antara dua elemen berbeda dari jenis yang sama di mana satu elemen ditemukan. Distribusi komplementer sifatnya saling melengkapi dan posisinya tidak dapat ditukar atau bersifat tetap dalam suatu lingkungan tertentu. Yang ketiga, pasangan minimal. Menjelaskan pula bahwa pasangan minimal adalah pasangan seperangkat kata yang sama, kecuali dalam satu bunyi. Pakar lainnya menyebut pasangan minimal ini dengan istilah kata berkontras, yaitu dua kata mirip yang memiliki satu bunyi yang berbeda dan menghasilkan makna yang berbeda pula. Yang keempat, perubahan bunyi. Perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis, tetapi apabila perubahan bunyi itu sudah sampai berdampak pada perbedaan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem yang berbeda. Dengan kata lain, perubahan itu disebut sebagai perubahan fonemis. Jenis-jenis bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi, vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaftiksis. Yang kelima, elipsis, desimilasi, asimilasi. Elipsis adalah salah satu jenis majas dalam bahasa Indonesia. Elipsis adalah majas yang menghilangkan sebagian kata-kata atau kalimatnya. Majas tersebut digunakan dalam karya sastra berbentuk puisi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir menyerupai. Proses asimilasi mencakup pelesapan atau penambahan bunyi. 3. Disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang pendekatannya satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai tentang fonologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.